Nama saya Hanif Stansyah, NIM 2301082010. Di sini kali ini saya akan menjelaskan apa itu network virtualization. Sebelum kita memasuki modul virtualization, network virtualization, kita analogikan bahwasanya kamu berada tinggal di rumah yang mempunyai dua kamar ya. Satu kamar tidur, yang satu kamar untuk menyimpan barang-barang lah. Tetapi barang-barang Anda masih banyak. Anda dapat mempertimbangkan untuk membangun tambahan, tetapi itu sangat besar cost-nya atau gimana gitu ya. Anda bisa menyewa unit untuk menyimpan barang-barang Anda yang berlebih. Sama halnya dengan storage unit, network virtualization dan network cloud service dapat memberi Anda pilihan untuk menambah server ke pusat data Anda yang membangun lah gitu, menambah storage lah gitu ya. Selain menyimpan, layanan ini menawarkan keuntungan lain. Di sini apa saja yang akan kita pelajari dalam modul ini? Tujuan modul adalah menjelaskan tujuan dan karakter virtual jaringan. Ada beberapa topik. Yang pertama adalah cloud computing, virtualization, infrastruktur virtual, jaringan network berbasis perangkat lunak dan pengendali. Komputasi awan. Dalam video ini telah dijelaskan gambaran umum tentang cloud computing. Cloud computing melibatkan sejumlah besar komputer yang terhubung melalui jaringan secara fisik, dapat ditempatkan di mana saja. Misalkan kita ada di Padang nih, komputer yang lain bisa ada di Jakarta misalkan. Seperti itu ya. Cloud computing dapat mengurangi biaya operasional, mengurangi cost lah gitu, dengan menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Cloud computing dapat mengatasi berbagai masalah manajemen data. Yang pertama, memungkinkan akses ke data organisasi di mana saja dan kapan saja. Jadi kita bisa WFH gitu, misalkan kantor kita ada di Jakarta, kita ada di Padang, itu bisa merampingkan operasi IT organisasi dengan hanya berlangganan layanan yang dibutuhkan, menghilangkan atau mengurangi kebutuhan akan perangkat IT di tempat pemeliharaan dan manajemen, mengurangi biaya peralatan serta energi, kebutuhan pabrik fisik dan kebutuhan pelatihan personal, memungkinkan respon secara cepat terhadap peningkatan persyaratan volume data. Dan cloud computing dengan model biaya sesuai pemakaian, berarti cost of use atau apalah gitu sebutannya, memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk melakukan biaya komputasi dan menyimpan lebih sebagai utilitas daripada berinvestasi dalam infrastruktur. Jadi kita perusahaan tuh nggak usah investasi ke server fisiknya. Jadi misalkan saya ada ada perusahaan, saya mau bikin server sendiri, jadi itu kan makan cost yang banyak tuh. Jadi dengan memakai cloud computing service cloud, kita nggak perlu don't worry lah tentang yang namanya server fisiknya. Kita memakai
service cloud-nya aja, dari penyedia layanan cloud. Layanan cloud, service cloud. Nah, layanan cloud tersedia dalam berbagai pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. 3 layanan utama ditetapkan oleh National Institute of Standard and Technology dalam public users sebagai berikut. Yang pertama, software as a service atau perangkat lunak sebagai layanan. Layanan ini penyedia cloud bertanggung jawab atas akses kepada aplikasi dan layanan seperti email, aplikasi Office kayak Office 365 yang disediakan melalui internet. Pengguna tidak mengelola aspek apapun layanan cloud kecuali mengatur aplikasi. Pengguna hanya perlu menyediakan data mereka. Yang kedua adalah platform as a service, PaaS ya, PaaS. Penyedia cloud bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada pengguna ke alat dan layanan pengembang yang digunakan untuk menyediakan aplikasi pengguna. Pengguna ini biasanya adalah programmer dan dapat mengendalikan pengaturan konfigurasi lingkungan hosting atau penyedia cloud. Yang ketiga adalah IaaS, yaitu Infrastructure as a Service. Penyedia cloud bertanggung jawab untuk memberi manajer IT akses ke peralatan jaringan, layanan jaringan virtual, dan infrastruktur jaringan pendukung. Dengan menggunakan layanan cloud ini, manajer IT dapat menyebar dan menjalankan kode perangkat lunak yang dapat mencakup sistem operasi dan aplikasi. Penyedia layanan cloud telah memperluas model ini ya. Cloud model, yaitu ada 4 cloud model, yaitu cloud public, aplikasi dan layanan berbasis awan dapat diturunkan dengan publik disediakan untuk masyarakat umum. Kedua adalah private cloud, aplikasi dan layanan berbasis awan yang ditawarkan dalam cloud private ditunjukkan untuk organisasi atau entitas seperti pemerintahan. Dan cloud private dapat disiapkan menggunakan jaringan pribadi. Yang kedua adalah hybrid cloud, jadi 2 awan atau lebih. Contohnya sebagai private dan sebagian private, setengahnya private lah, dan setengahnya lagi adalah public, dimana masing-masing bagian tetap menjadi objek terpisah, tetapi keduanya terhubung dengan satu infrastruktur. Individu ini misalkan di cloud hybrid nih, individu akan dapat memiliki tingkat akses sebagai layanan berdasarkan akses hub. Yang kedua adalah community cloud. Cloud community dibuat untuk penggunaan eksklusif untuk komunitas tertentu. Perbedaan antara awan layanan kesehatan dan harus memenuhi kebijakan dan undang-undang. Misalnya HIPAA yang memerlukan autentikasi dan kerahasiaan khusus. Cloud computing versus data center. Istilah data center dan cloud computing sering digunakan secara tidak tepat. Berikut definisi yang benar tentang data center dan cloud computing. Data center biasanya fasilitas penyimpanan dan pemrosesan data yang dijalankan oleh departemen IT internal atau disewa di luar lokasi. Cloud computing biasanya layanan di luar lokasi yang menawarkan akses
permintaan kekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi. Sumber daya ini dapat disediakan dan dirilis dengan cepat dengan upaya manajemen yang minimal. Dan seperti yang kita tahu, data center adalah fasilitas fisik yang menyediakan kebutuhan komputasi jaringan, penyimpanan layanan komputasi awan, penyedia layanan awan menggunakan pusat data untuk menghosting layanan sumber daya berbasis cloud. Yang kedua adalah virtualization. Untuk memahami virtualization untuk menyeluruh, pertama perlu dipahami beberapa teknologi secara historis, ya. Server khusus seperti server web, dia menggunakan sistem operasi Windows. Surel atau email server. Kedua adalah SQL server. Yang ketiga adalah berkas atau file server berbasis Windows, ya. Server DHCP, sistem operasi server DHCP. Yang kedua adalah operasi Windows. Server jenis II dan server manajemen jaringan menggunakan sistem operasi Linux. Virtualization server memanfaatkan sumber daya yang tidak aktif dan menggunakan sejumlah server yang dibutuhkan. Misalkan ada servernya yang digabung gitu. Nah, dalam gambar ini dijelaskan kita menginstal Hypervisor OS, ya, di server 1, server web server Surel, dan server SQL dan file server dijalankan dalam satu di layer pertama misalkan, dan di layer kedua ada namanya hypervisor dan juga perangkat keras. Sama hal juga server kedua. Keuntungan virtualization salah satunya adalah peralatan yang membutuhkan lebih sedikit, konsumsi energi lebih sedikit, dan juga ruangan yang dibutuhkan lebih sedikit juga. Jadi kita menggunakan dua server lebih, ya. Nah, ini adalah layer abstrak dari servernya. Layer pertama adalah service-nya, seperti kita server web atau email atau file kah. Yang kedua adalah sistem operasi, ya. Kita tahu kalau tanpa sistem operasi komputer tidak bisa dijalankan, ya. Bisa dijalankan cuman di BIOS-nya aja, ya, belum ada. Yang kedua adalah ROM, perangkat lunaknya. Yang ketiga adalah perangkat keras, hardware-nya, CPU kah, memori kah, RAM kah, VGA kah, disk lah, segala macam. Ya, contoh virtualization, sebuah hypervisor dipasang di antara firmware dan OS. Hypervisor dapat mendukung beberapa contoh OS. Nah, yang tadi kan ini kan sistem operasinya di bawah dia. Di atas perangkat lunak ada sistem operasi. Nah, di sini dipasangkan hypervisor. Dan
di sini jelaskan juga bidang kontrol atau bidang data, perangkat, bidang kendali atau kontrol apa namanya itu, biasanya dianggap sebagai otak dari sebuah perangkat. Bidang ini digunakan untuk membuat keputusan penulisan. Bidang kendali berisi mekanisme penulisan rute layer 2 dan layer 3 seperti tabel tetangga, protokol pelutian, dan tabel topologi, tabel perutian IPv4 dan IPv6, STP, tabel ARP, dan informasi kirim ke bidang diperoleh oleh CPU. Bidang data apa? Data place, control plane, disebut juga bidang penerus. Biasanya ini merupakan jaringan switch untuk menghubungkan berbagai port jaringan pada suatu perangkat. Bidang data, setiap perangkat digunakan untuk meneruskan arus lalu lintas root, dan switch menggunakan informasi bidang kontrol untuk meneruskan lalu lintas masuk melalui antarmuka egress yang sesuai. Teknologi virtual jaringan. Lebih dari satu dekade, VMware mengembangkan teknologi virtual yang memungkinkan OS host mendukung satu atau beberapa OS client. Ada dua infrastruktur jaringan utama yang dikembangkan oleh virtual jaringan. Yang pertama, Software Defined Networking atau SDN, arsitektur jaringan yang memvirtualisasikan jaringan, menawarkan pendekatan baru terhadap administrasi manajemen jaringan yang berupa penyederhanaan, mengefisienkan proses administrasi. Yang kedua, ACI atau Cisco Application Centric Infrastructure, solusi perangkat keras yang dibuat khusus untuk mengintegrasikan komputasi awan dan manajemen data pusat. Komponen SDN, yang pertama ada OpenFlow, di mana dikembangkan oleh Business Cycle gitu. Kalau ini merupakan elemen dasar dari pembagian sosial SDN, mencari flow dan OpenStack. Kedua ada OpenStack dan kedua adalah komponen lainnya. Ini adalah merupakan arsitektur dari SDN ya. Yang di kiri adalah arsitektur tradisional ya, zaman bahula. Yang kedua adalah arsitektur SDN yang biasa ya. Yang kedua ini adalah menggunakan arsitektur SDN. Ini pengendali dan cara menggunakan SDN ya. Komponen inti IC atau pertama adalah INP, adalah kumpulan titik akhir EPG. Koneksinya kebijaksanaan menentukan koneksi tersebut. EPG digunakan untuk pada gambar seperti VLAN, web, aplikasi, dan hanyalah contoh. Pertama, APIC, Application Policy Infrastructure Control. APIC dianggap sebagai otak dari arsitektur IC. APIC adalah pengontrol perangkat lunak yang terpusat yang mengelola dan mengoperasikan jaringan cluster IC yang dapat diskalakan. APIC dirancang untuk program dan manajemen terpusat. APIC menerjemahkan kebijakan aplikasi ke dalam pemrograman jaringan. Switch Cisco Nexus seri 9000. Switch ini menjadikan jaringan switching yang mengetahui aplikasi dan bekerja dengan APIC untuk mengelola infrastruktur jaringan virtual dan fisik. Ini adalah topologinya. Ini SDN, flow ya. Mungkin itu
saja yang bisa saya sampaikan. Saya Hanif Tansyah pamit undur diri. Sekian, terima kasih.